Nama saya Yolanda Patricia Waluyo dari kelas 02 PBBC dengan NIM 2019-104492 akan menjelaskan atau mereview mengenai jurnal psikologi komunikasi dengan judul Psikologis Komunikasi Remaja Broken Home terhadap Konsep Diri dan Keterbukaan Diri dengan penulis Riza Fatla Lubis. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai apa itu konsep keluarga broken home. Kita semua tahu, pasti dalam suatu keluarga tidak jarang terjadi suatu perselisihan dan keributan, entah itu antara pasangan orang tua, antara orang tua dengan anak, maupun antara anak-anak dalam keluarga tersebut. Hal ini merupakan hal yang wajar terjadi mengingat dalam suatu keluarga terdiri dari beberapa orang yang pastinya memiliki pikiran dan sikap emosional yang berbeda. Nah, apa sih keluarga broken home itu? Keluarga broken home biasanya digunakan untuk menggambarkan keluarga yang berantakan akibat orang tua yang tidak harmonis, atau orang tua yang tidak lagi peduli dengan situasi dan keadaan keluarga di rumah. Namun, broken home juga bisa diartikan dengan kondisi keluarga di mana sering terjadi keributan serta perselisihan yang menyebabkan pertengkaran dan tidak jarang pula berakhir dengan perceraian orang tua, yang tentunya hal ini akan sangat berdampak kepada anak-anak, khususnya untuk anak-anak usia remaja. Psikologis komunikasi pada anak remaja yang berasal dari keluarga broken home tentu juga akan mengalami perubahan. Sikap anak broken home dengan anak yang berasal dari keluarga utuh bisa saja berbeda karena kurangnya komunikasi, perhatian, atau bimbingan dari kedua orang tua. Oleh karena itu, dalam jurnal yang ditulis oleh Riza Fatla Lubis ini akan lebih mengkhususkan pada pengaruh konsep diri terhadap keterbukaan diri seorang anak remaja yang termasuk dalam keluarga broken home. Keterbukaan diri dapat terlihat dari cara mereka berkomunikasi dengan orang lain, bekerja sama, dan sebagainya. Konsep diri ini kemudian akan mempengaruhi perilaku komunikasi dan keterbukaan diri atau self-disclosure seseorang. Dalam jurnal yang ditulisnya, peneliti tertarik meneliti mengenai psikologis komunikasi anak broken home terhadap konsep diri dan keterbukaan diri dengan menggunakan studi deskriptif kualitatif. Informan di dalam penelitian ini berlokasi di Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tanjung Beringin, yang merupakan lokasi yang terdiri dari 8 desa dengan jumlah penduduk 41.841 jiwa, di mana suku Melayu dan juga suku Karo menjadi suku mayoritas di kecamatan ini. Selain itu, di Kecamatan Tanjung Beringin memiliki tingkat pernikahan dini yang tinggi dan disusul dengan tingkat perceraian yang tinggi pula. Penelitian dengan metode ini merupakan penelitian yang menggambarkan situasi, proses, atau gejala-gejala tertentu yang diamati. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi dan situasi serta fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realita itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi dan fenomena tertentu. Adapun subjek penelitian adalah informan yang dimintai informasi berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Subjek penelitian dalam jurnal ini adalah anak remaja berusia 10-22 tahun yang termasuk dalam keluarga broken home di Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai. Pada penelitian ini, teknik penentuan informan adalah dengan menggunakan teknik purposive sampling technique, yaitu cara penentuan sejumlah informan sebelum penelitian dilaksanakan, dengan menyebutkan secara jelas siapa yang dijadikan informan, serta informasi apa yang diinginkan dari masing-masing informan.
Dengan metode ini, penulis kemudian berhasil mendapatkan 5 informan, yaitu Muhammad Ali Akbar, Mulyani, Saitu Kamariah, Tommy, dan Nur Habibah. Hasil penelitian. Penelitian pertama, perubahan sikap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa psikologis komunikasi remaja broken home mengalami perubahan, baik pada sikap maupun komunikasinya. Satu di antara informan tinggal bersama ayahnya, sementara keempat yang lain bersama ibunya. Informan yang tinggal bersama ayahnya mengatakan tidak terlalu mengalami kedekatan yang lebih, berbeda dengan informan yang tinggal bersama ibu, di mana mereka mengatakan lebih dekat dengan sang ibu daripada ayahnya. Pasca perceraian orang tua, kelima informan mengalami perubahan sikap. Perubahan yang terjadi diantaranya adalah perubahan pribadi dari ceria menjadi pemurung, pemalu menjadi terbuka, sensitif, dan pemarah. Hal ini terjadi karena tidak adanya perhatian penuh dari kedua orang tua, sehingga teman atau lingkungan menjadi tempat pelampiasan mereka memenuhi kebutuhan akan perhatian. Namun, tidak semua informan berubah sikap menjadi negatif pasca perceraian orang tua mereka. Walaupun pada awalnya kelima informan sempat mengalami perubahan sikap, namun akhirnya kelimanya tetap berhasil mengendalikan diri. Contohnya, Ali, yang tetap mampu mempertahankan prestasinya di bidang akademis, sehingga ia berhasil bekerja di kantor pajak setelah lulus. Begitu pula dengan Mulyani, di mana perpisahan orang tuanya tidak membawanya pada pergaulan yang negatif, sehingga ia mampu membangun rumah tangganya sendiri di kemudian hari. Kamariah, atau yang dipanggil dengan Raya, memang pada awalnya tidak mampu mengontrol sikapnya ketika kedua orang tuanya berpisah, sehingga ia harus bekerja dan hidup bebas di negara lain. Namun hal ini tidak berlangsung lama. Setelah ayahnya meninggal, Raya kembali menjadi anak yang tertutup dan lebih memperhatikan ibunya. Begitu pula dengan informan Tommy, yang dari dulu hingga sekarang tetap taat dan sayang kepada ibunya. Sementara Bibah, yang memiliki sikap lebih sensitif terhadap ibunya, pernah sempat memutuskan untuk bekerja di luar negeri. Namun karena mengingat sang ibu, ia rela melepaskan pekerjaannya dan kembali ke kampung halamannya. Informan yang berhasil mengontrol sikap dan prestasi akademiknya dalam penelitian ini tidak secara menggebu-gebu meluapkan emosinya setelah perceraian orang tua mereka terjadi. Informan mencerna bagaimana perceraian itu bisa terjadi pada keluarganya, sehingga kemudian informan tidak melakukan tindakan-tindakan bodoh yang akan memperburuk suasana dan merugikan dirinya sendiri. Hasil penelitian kedua, konsep diri. Penelitian kedua yang dilakukan oleh penulis adalah mengenai konsep diri. Konsep diri dipengaruhi oleh orang lain dan juga lingkungan, serta bisa berbentuk positif ataupun negatif. Remaja broken home cenderung memiliki konsep diri negatif. Hal ini disebabkan karena tekanan dalam peristiwa perceraian orang tua mereka. Hal ini juga dibuktikan dari hasil penelitian penulis, di mana 2 informan terbukti memiliki konsep diri positif, sementara 3 lainnya memiliki konsep diri negatif. Menurut penulis, informan yang memiliki konsep diri positif lebih tenang dalam menyikapi permasalahan, serta lebih bisa menerima perceraian orang tuanya di dalam keluarganya. Walaupun ada kesedihan, tetapi informan tetap tegar menghadapinya. Berbeda dengan informan yang memiliki konsep diri positif, informan dengan konsep diri negatif cenderung lebih berlarut lama dalam kesedihannya, serta lebih sensitif dalam menghadapi orang lain. Konsep diri ini kemudian akan mempengaruhi penelitian yang ketiga, yaitu keterbukaan diri. Hasil penelitian ketiga, keterbukaan diri.
Dilihat dari keterbukaan dirinya, remaja broken home memang lebih bebas dalam pergaulan dan cenderung tidak mentaati peraturan rumah. Namun hal ini berbeda dengan saat informan menghadapi orang baru. Remaja broken home akan sangat tertutup dalam menerima orang baru, baik sebagai ibu tiri maupun ayah tiri baru mereka. Menurut penulis, di antara 5 informan, Ali menjadikan teman sebayanya menjadi tempat mencurahkan segala cerita kehidupannya. Sementara Raya menjadikan ibu dan tunangannya tempat segala ceritanya. Sedangkan Mulyani yang terkesan lebih tertutup mengenai segala aib yang terjadi dalam keluarganya, namun tetap bercerita kepada suaminya walaupun tidak semua hal diceritakannya. Berbeda dengan Ali, Tommy menjadikan teman sebayanya hanya sebagai tempat bermain dan lebih mempercayakan ibunya sebagai satu-satunya tempat ia bercerita mengenai permasalahannya. Sementara itu, Bibah menjadikan ibunya sebagai tempat cerita, tetapi juga tetap terbuka untuk bercerita kepada sahabat-sahabatnya. Penemuan lainnya yang ditemukan oleh penulis adalah satu informan mengatakan memilih-milih dalam berteman. Ketiga informan lainnya mengatakan tidak memilih dalam berteman, hanya saja mereka takut orang lain tidak mau berteman dengan mereka kembali ketika mengetahui mereka anak broken home. Hasil tes lainnya mengatakan bahwa dari kelima informan, hanya 3 informan yang merasa salah seorang orang tuanya menikah lagi. Namun yang menarik dalam penelitian ini adalah tidak mudah bagi anak broken home untuk menerima orang baru dalam kehidupan mereka. Hal ini juga ditunjukkan dari mereka yang sulit memanggil sebutan ayah atau bapak dengan ayah tirinya. Bahkan salah satu informan, yaitu Mulyani, mengatakan bahwa dia tidak pernah sama sekali berkomunikasi dengan ayah tirinya. Sementara dari kelima informan, hanya satu dari 5 yang aktif mengikuti kegiatan di lingkungan sekitar tempat tinggalnya, di mana keempat informan lainnya menyatakan pasif dalam mengikuti segala kegiatan di lingkungan tempat tinggal mereka. Pembahasan teori psikologi yang digunakan. Menurut saya, teori psikologi yang paling cocok digunakan untuk menganalisis jurnal yang ditulis oleh Lisa Fatlalubis ini adalah teori behaviorisme dan teori humanistis. Yang pertama, teori behaviorisme. Tokoh aliran behavior seperti Thorndike, Watson, Parkholt, Edwin Guthrie, serta Skinner menyatakan bahwa perilaku manusia sangat dipengaruhi atau dikendalikan oleh alam atau lingkungannya. Behaviorisme hanya menganalisa perilaku yang tampak saja, yang dapat diukur serta diramalkan. Menurut teori ini, pengalaman merupakan satu-satunya jalan kepemilikan pengetahuan. Teori ini bisa juga disebut sebagai teori belajar, karena menurut pakar teori ini, seluruh perilaku manusia kecuali insting merupakan hasil belajar, di mana belajar didefinisikan sebagai perubahan perilaku akibat pengaruh lingkungan. Dalam jurnal psikologi komunikasi tersebut, penulis melakukan penelitian terhadap informan yang merupakan remaja broken home. Remaja-remaja tersebut dapat berperilaku seperti saat ini, misalnya menghasilkan konsep diri yang negatif seperti sikap yang terlalu sensitif, karena merupakan hasil dari pengalamannya karena perceraian orang tua mereka. Teori kedua yang menurut saya cocok untuk menganalisis jurnal ini adalah teori humanistis. Menurut teori ini, perilaku manusia berpusat pada konsep diri. Persepsi manusia tentang identitas dirinya bersifat fleksibel. Dan dalam teori ini, manusia dipandang selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Tidak seperti teori behaviorisme
yang menganggap manusia seperti mesin yang dibentuk lingkungan, teori yang digagas oleh Arthur Combs, Abraham Maslow, Carl Ransom Rogers, dan Charles Boyle ini menyatakan bahwa manusia tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh lingkungan. Hal ini juga dibuktikan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis, di mana informan memang pada awalnya cenderung berperilaku negatif pasca perceraian orang tua mereka. Namun seiring dengan berjalannya waktu, informan bisa merefleksikan sikapnya, serta berusaha untuk menjadi individu yang lebih baik. Jadi kesimpulannya adalah, pertama, pasca perceraian orang tua, kelima informan mengalami perubahan sikap. Perubahan yang terjadi dari kelima informan ini diantaranya perubahan pribadi dari ceria menjadi pemurung, pemalu menjadi terbuka, sensitif, dan pemarah. Selanjutnya, penelitian mengenai konsep diri, di mana 2 orang informan memiliki konsep diri positif, dan 3 orang lainnya memiliki konsep diri negatif. Konsep diri ini kemudian akan mempengaruhi keterbukaan diri seseorang. Menurut penelitian penulis, remaja broken home memiliki keterbukaan diri yang lebih bebas dalam pergaulan, namun di sisi lain sangat tertutup dalam menerima orang baru di kehidupannya, seperti ayah tiri maupun ibu tiri. Kesimpulan yang kedua, perbedaan ibu single parent sebagai pendidik adalah seorang ibu mampu memainkan beberapa peran sekaligus, menjadi pencari nafkah dan kepala keluarga, serta masih mampu menjalankan fungsi pengawasan dan pengasuhan bagi anak remajanya. Sebaliknya, orang tua tunggal atau single parent yang diperankan oleh ayah, kualitas komunikasinya dapat dikatakan relatif rendah atau biasa saja. Pengasuhan di bawah pengawasan ayah single parent membawa dampak pada anak, karena ketidakmampuannya untuk memerankan fungsi pengasuhan, mendidik, serta pengawasan terhadap anak remajanya. Demikianlah review jurnal psikologi komunikasi yang saya lakukan terhadap jurnal berjudul Psikologis Komunikasi Remaja Broken Home terhadap konsep diri dan keterbukaan diri yang ditulis oleh Risa Fatla Lubis. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.